Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya IKD Aditya Rimbawa. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk melakukan analisis data, yaitu rancangan atau kelompok atau RAK. Mohon disimak video ini sampai selesai. Oke, saya sudah menyiapkan ilustrasi, yaitu seorang peneliti ingin melakukan percobaan untuk menentukan pengaruh konsentrasi yang dinotasikan dengan huruf K bahan pengawet yaitu natrium benzoat terhadap umur simpan daging ayam. Untuk konsentrasi atau K terdiri dari 5 taraf, yaitu 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20%. Kemudian daging ayam yang sudah dicuci kemudian dipotong dan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok yang pertama ada bagian dada, kemudian kelompok kedua ada bagian sayap, dan kelompok ketiga adalah paha bawah. Dapat dilihat bahwa bahan penelitian sudah tidak dapat lagi dikendalikan atau tidak homogen, dikarenakan umur simpan daging ayam juga dipengaruhi oleh setiap bagian tubuh ayam. Kemudian respon atau variabel yang diukur di analisis kali ini adalah umur simpan. Oke, berkaitan dengan ilustrasi tersebut, saya sudah sajikan data, yaitu umur simpan daging ayam yang sudah diteliti sebelumnya. Untuk perlakuan ada K0, K5, K10, K15, dan K20. Untuk K0 ini berarti 0 konsentrasinya 0, dan K5 adalah konsentrasinya 5%, K10 konsentrasi 10%, K15 konsentrasi 15%, dan K20 konsentrasi 20%. Untuk kelompok ada 1, 2, dan 3. Untuk kelompok 1 ada dada, kelompok 2 ada sayap, dan kelompok 3 adalah paha bawah. Oke, kita selanjutnya akan melakukan analisis data seperti biasa. Kita akan analisis statistik deskriptif. Oke, saya akan hapus lebih dahulu. Kita mulai dari awal. Oke, untuk menentukan jumlah, kita ketik sama dengan, kemudian masukkan rumus sum, kemudian kita drag ke 3 data yang akan kita hitung nilainya, kemudian kurung tutup, kemudian kita tekan enter. Dan di bagian rata juga kita lakukan sama, yaitu kita klik sama dengan, kemudian kita masukkan rumus average, kemudian kita drag 3 data, kemudian kurung tutup, kemudian tekan enter. Kemudian kita drag supaya mempercepat perhitungan sampai dengan pelakuan yang terakhir. Oke. Untuk di kelompok juga kita pelakukan sama, yaitu kita hitung jumlah dan juga ratanya. Untuk jumlah kita masukkan rumus yang sama, sum, dan kita drag data yang akan kita cari, kurung tutup, dan kita tekan enter. Dan untuk di rata juga kita perlakukan sama dengan, kemudian kita masukkan average, dan kita drag kembali 3 data, seluruh data yang kita akan hitung, kurung tutup, kemudian kita tekan enter. Oke, kemudian kita drag kembali data yang akan kita hitung supaya lebih cepat. Oke, kemudian kita akan lakukan jumlah keseluruhan dengan cara kita masukkan rumus kemudian kita drag, oke, kurung tutup, dan tekan enter. Dan di rata juga kita lakukan sama, yaitu kita ketik sama dengan average, kemudian kita drag kembali data, kurung tutup, kemudian tekan enter. Untuk di rata ini, untuk bagian sini ataupun bagian di atas juga hasilnya sama, dapat kita buktikan, yaitu masukkan rumus average, kemudian kita drag data di bawah dan kurung tutup, dan kita tekan enter, maka hasilnya akan sama, yaitu 13,82. Maka sudah dapat dipastikan bahwa data itu benar. Dan untuk di jumlah juga kita lakukan pembuktian dengan cara sum,
kemudian kita drag data yang akan kita hitung, kemudian kurung tutup, tekan enter, maka sudah muncul data yang sama seperti data pada tabel. Oke, selesai kita melakukan analisis statistik deskriptif. Selanjutnya kita akan melakukan analisis ANOVA. Oke, selanjutnya kita akan melakukan analisis data rancangan-rancang kelompok menggunakan tools yang ada pada Microsoft Excel. Seperti biasa, tools yang akan kita gunakan yaitu data analisis yang bisa kita peroleh melalui menu data. Data analisis terdapat di pojok kanan atas. Data analisis yang ini, kemudian kita klik dan akan muncul format seperti ini. Untuk melakukan analisis rancangan-rancang kelompok, kita memilih opsi yang ANOVA two factor without replication dan kita klik OK. Dan untuk di input range-nya kita pilih kita drag perlakuan dari awal hingga akhir sampai yang di pojok 20,44 ini. Dan untuk di labels kita centang, dan untuk di output range-nya output range yang dimaksudkan sini adalah dimana kita akan menempatkan hasil dari ANOVA two factor ini. Kita akan menempatnya di sini dan kita klik OK dan kita klik OK. Maka sudah kita dapatkan nilai dari kita lakukan analisis menggunakan data analisis yang terdapat pada tools Microsoft Excel. Oke, kita lihat pada hasil ini. Untuk di perlakuan yaitu K0 sampai dengan K20 hasilnya sama. Kita bisa lihat yaitu ada 23, 26, 32, 55, 70, kemudian di ratanya juga sama 7, 8, 10, 18, 23. Kemudian untuk di kelompok yaitu daging ayam juga kita dapatkan sama, yaitu untuk di jumlah ada 68,23, 68,34 dan 70. Dan untuk di rata juga sama. Kemudian kita akan melakukan analisis ANOVA. Untuk di source of variation-nya kita ganti menjadi sumber keragaman. Untuk di rows ini kita akan ganti menjadi perlakuan. Untuk di kolom kita akan ganti menjadi kelompok. Untuk di error kita ubah menjadi galak. Dan untuk total kita tetapkan menjadi total. Untuk di SS ini kita ubah menjadi JK, yang di DF kita ubah menjadi DB, untuk di MS kita ubah menjadi KT, untuk di F kita ubah menjadi F itu, untuk di P value kita tetapkan sama, dan di F grid kita gunakan F tabel 5%. Oke. Untuk di tabel ANOVA yang ini sudah sampai saat ini juga kita dapat simpulkan sesuai dengan sebelum-sebelumnya bahwasanya untuk p-value yang di atas 5% itu artinya tidak signifikan terhadap penelitian ini. Kemudian jika di bawah 5% itu artinya berpengaruh nyata, dan jika di bawah 1% itu artinya sangat-sangat berpengaruh nyata. Dan untuk bisa kita lihat untuk di perlakuan ini nilainya di bawah dari 0,05, artinya untuk konsentrasi bahan pengawet natrium benzoat berpengaruh terhadap umur simpan dari daging ayam. Oke, selanjutnya kita akan melakukan analisis secara manual, dimana yang tadi yang di awal tabel ini kita dapatkan dari analisis menggunakan tools pada Excel, tapi kita juga harus mengetahui bagaimana cara untuk melakukan analisis secara manual. Caranya yaitu kita harus tentukan dulu nilai dari faktor konversi atau nilai dari FK. Untuk mengetahui nilai dari FK yaitu kita masukkan rumus
yaitu F16 dipangkatkan 2. Untuk F16 itu adalah nilai dari jumlah, dan kita pangkatkan 2 dibagi dengan count A, dan kita masukkan nilai dari C11 hingga E15, dan kurung tutup, kemudian kita tekan enter. Maka sudah kita dapatkan nilai dari faktor konversi atau nilai dari FK. Setelah kita mendapatkan nilai dari faktor konversi, baru kita bisa untuk menghitung nilai dari JK, DB, KT, dan lain-lain. Untuk yang pertama, yaitu kita harus tentukan dulu nilai dari JK perlakuan. Caranya yaitu kita masukkan rumus sum SQ, kemudian kita pilih tabel pada F11 hingga F15, F11 hingga F15, dan kurung tutup dibagi dengan count A, kemudian kita pilih ini, kurung tutup dikurangi dengan nilai dari faktor konversi atau nilai dari FK, kurung tutup, kemudian kita tekan enter. Oke, maka nilai dari JK perlakuan sudah keluar, dan nilainya sama dengan nilai pada tabel yang kita tentukan melalui Microsoft Excel menggunakan data analisis. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari JK kelompok dengan cara sum SQ, dan kita masukkan rumus C16 hingga E16 dibagi dengan count A, C16 hingga E16 yaitu jumlahnya, dibagi dengan count A, kemudian kita masukkan B11 hingga B15 itu perlakuannya, kemudian kurung tutup dikurangi dengan faktor konversi atau nilai dari FK, yaitu ini, dan kurung tutup, dan kita tekan enter. Maka nilainya sama dengan tabel di atasnya. Selanjutnya kita akan tentukan nilai dari total dari JK total. Caranya yaitu sama dengan JK total sama dengan JK kelompok. JK total kita dapat hitung melalui sum SQ. Kita masukkan C11 hingga E15, artinya itu adalah keseluruhan data, dikurangi dengan faktor konversi. Kurangi faktor konversi, kurung tutup, dan enter. Oke, maka sudah kita dapatkan nilai dari JK total. Selanjutnya yaitu menentukan nilai dari JK galat. Caranya yaitu kita klik sama dengan JK total dikurangi dengan JK kelompok dikurangi dengan JK perlakuan, kemudian kita tekan enter. Maka sudah kita dapatkan nilai dari JK galat. Selanjutnya yaitu kita akan menentukan nilai dari DB perlakuan. DB perlakuan kita dapatkan melalui rumus sama dengan count A, kita masukkan B11 hingga B15, B11 hingga B15, dan kurung tutup dikurangi 1. Maka sudah kita dapatkan nilai dari DB perlakuan, dan kita tentukan nilai dari DB kelompok dengan cara count A sama dengan count A, kita masukkan sel pada C10 hingga E10, C10 hingga E10 yaitu ini, dan kurung tutup dikurangi 1. Maka sudah muncul nilai dari DB kelompok. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari DB total dengan cara count A sama dengan count A, kita masukkan C11 hingga E15, artinya itu adalah keseluruhan data,
kurung tutup dikurangi 1, maka sudah kita dapatkan nilai dari dB total. Selanjutnya yaitu kita tentukan dB galat. Caranya yaitu kita klik sama dengan dulu, dB total dikurangi dengan dB kelompok dikurangi dengan dB perlakuan. Enter. Itu sudah kita dapatkan nilai dari dB galat yaitu 8. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari KT perlakuan. Cara untuk menentukan KT perlakuan adalah sama dengan jika perlakuan dibagi dengan dB perlakuan, dan kita tekan enter, nilainya sudah keluar yaitu 138,0006. Nah, hasilnya yang ini sama dengan tabel di atas. Kemudian kita tentukan nilai dari KT kelompok dengan cara jika kelompok dibagi dengan dB kelompok sama dengan. Kemudian kita tentukan KT galat dengan cara jika galat dibagi dengan dB galat. Enter. Maka sudah kita dapatkan nilainya yaitu 8,98918, sama nilainya dengan tabel yang berada di atasnya. Kemudian kita tentukan nilai dari F hitung dengan cara KT perlakuan. Selanjutnya kita akan menghitung nilai dari F hitung dengan cara yaitu sama dengan kita masukkan nilai dari KT perlakuan dan kita bagi dengan KT galat, dan kita tekan enter, maka sudah kita dapatkan nilai dari F hitung untuk perlakuan. Selanjutnya yaitu F hitung kelompok. Kita masukkan rumus KT kelompok dibagi dengan KT galat. Enter. Maka sudah kita dapatkan nilainya sama dengan tabel yang di atasnya. Jika sama, berarti tabel yang kita buat artinya benar. Dan kita tentukan nilai dari F tabel 5% dengan cara F inverse 0,05, kemudian kita klik dB perlakuan, kemudian kita pilih dengan dB galat. Oke, kemudian kita tutup, tekan enter, maka sudah kita dapatkan nilai F tabel 5%. Dan untuk F tabel 1% yaitu F inverse 0,01 dB perlakuan dB galat, kurung tutup, tekan enter, maka sudah kita dapatkan nilainya yaitu F tabel 5% dan 1% nya. Untuk F tabel 5% yang kelompok kita dapat tentukan dengan cara F inverse 0,05, kita klik dB galat, dB kelompok, dan kita masukkan dB galat, kurung tutup, tekan enter. Dan untuk di F tabel 1% sama dengan F inverse 0,01 dB kelompok, kemudian dB galat, kurung tutup, kemudian tekan enter, maka sudah kita dapatkan nilai dari F tabel 5% untuk nilai perlakuan dan juga nilai kelompok, dan kita sudah dapatkan F tabel untuk 1% nilai perlakuan dan juga nilai kelompok. Ketika sudah kita tentukan nilai keseluruhan ini, baru kita dapatkan nilai dari signifikannya. Untuk signifikan kita dapat tentukan dengan cara sama dengan if
kita masukkan F hitung F44 lebih kecil dari H44, artinya 5%, dan kita masukkan NS, dan if F44 ini lebih kecil dari tabel 1%. F44 kurang dari I44. Oke, kemudian titik koma. Untuk signifikan kita masukkan bintang 1. Sangat nyata kita masukkan bintang 1. Ya, untuk bila berpengaruh sangat nyata, kita memasukkan 2 bintang. Kurung tutup, dan kita tekan enter. Oke, artinya bintangnya 2 yang muncul adalah artinya berpengaruh sangat nyata pada taraf 1%. Dan untuk di kelompok akan muncul NS, artinya daging-daging yang dalam 3 kelompok tadi, yaitu ada dada, sayap, dan paha bawah, tidak signifikan terhadap umur simpan daging ayam. Oke, untuk saat ini kita tidak hanya untuk mengetahui pengaruhnya saja, melainkan kita akan melakukan uji lanjut, di mana tujuan diadakannya uji lanjut ini adalah untuk merekomendasikan perlakuan yang mana yang paling cocok untuk digunakan pada penelitian ini. Selain itu juga uji lanjut ini berfungsi untuk mengetahui konsentrasi pengawet mana, dalam hal ini adalah asam benzoat, yang paling baik digunakan untuk mempengaruhi daging ayam terkait dengan lama penyimpanan. Oke, untuk melakukan uji lanjut kita harus sortir terlebih dahulu, dimana untuk perlakuan dan rata kita urutkan dari data yang paling besar ke yang paling kecil. Oke, sort by rata, kemudian dari besar ke kecil. Oke, sudah kita dapatkan nilai dari terbesar ke terkecil. Dan kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai dari BNT itu sendiri. Cara untuk mengetahui nilai BNT-nya adalah kita klik sama dengan, dan kita masukkan rumus T inverse, dan kita masukkan 0,05, dalam hal ini adalah 5%, dibagi dengan 2. Dan kita masukkan D46, yaitu dB galat. Kemudian kurung tutup, kemudian kita bintang SQRT 2 bintang D46, dalam hal ini adalah KT galat. Oke, kemudian dibagi dengan kong A, selanjutnya yaitu C10 hingga E10 adalah 3 jenis kelompok. Kurung tutup, kemudian kita tekan enter, maka sudah kita dapatkan nilai dari uji BNT, di mana BNT ini akan berfungsi untuk menentukan nilai dari selisih yang terdapat pada tabel. Selanjutnya kita akan melakukan selisih antar perlakuan, di mana dalam hal ini adalah data yang terbesar dikurangi dengan data yang berada di bawahnya. Tapi pastikan kita terlebih dahulu untuk mengurutkan data yang sudah kita cantumkan pada dalam tabel, mulai dari yang terbesar menuju yang terkecil.
dalam hal ini adalah sudah terurut dengan benar. Oke, selanjutnya kita akan masukkan rumus, yaitu data yang ini dikurangi dengan data yang ada di bawahnya, dimana C71 menjadi kolom kunci, kita tambahkan 4 dan kita tekan enter, maka didapatkan hasil dimana 5,027. Nah, selanjutnya langkah yang kita akan lakukan memberikan notasi, dimana untuk memberikan notasi, jika hasil yang keluar, nilai selisih yang keluar lebih besar daripada nilai BNT, maka notasi yang diberikan adalah berlambang bintang. Namun sebaliknya, jika hasil selisih yang didapat lebih kecil daripada nilai BNT, maka notasi yang diberikan adalah dalam huruf NS, artinya tidak signifikan. Oke, karena dalam hal ini nilai yang keluar lebih kecil daripada nilai BNT, maka dari itu kita berikan lambang NS. Oke, selanjutnya kita akan drag kembali, didapatkan 12,6, dimana 12,6 ini merupakan lebih besar daripada nilai BNT, maka dari itu kita simbolkan dengan lambang bintang. Oke, jika sudah bintang, otomatis ke bawahnya juga akan bintang. Oke, selanjutnya kita perlakukan sama, dimana nilai dari K15 akan diselisihkan dengan nilai dari K10. Caranya yaitu sama dengan K15 dikurangi dengan K10 dan kita tekan enter, maka setelah kita dapatkan nilainya lebih besar daripada uji BNT, maka dari itu kita akan simbolkan dengan huruf bintang. Karena sudah bintang, kita drag saja sampai dengan kolom yang paling bawah. Tidak kita berikan tanda jangkar. Oke, lalu kita drag. Oke, selanjutnya kita perlakukan sama, dimana K10 kita kurangkan dengan K5, sama dengan K10 sebagai kolom kunci dikurangi dengan data yang berada di bawahnya, dan tekan enter, maka hasil yang didapat adalah 2,120, dimana dalam hal ini hasil yang didapat ternyata kurang dari 6,73, maka dari itu kita dapat simbolkan dengan huruf NS. Oke, dan kita drag, ternyata tetap lebih kecil, maka kita berikan simbol NS. Oke, selanjutnya yaitu K5 dikurangi K0, ini dikurangi dengan K0, enter, maka nilainya adalah lebih kecil daripada uji BNT, kita masukkan NS. Oke, dalam hal ini adalah NS, ini kita berikan simbol A, kita akan berikan sejajar, yaitu notasinya A, kita akan ubah menjadi warna biru, warna biru. Oke, NS nya juga kita akan berikan A, kemudian karena ini bintang, artinya tidak kita berikan notasi B, jadi B nya akan kita berikan di yang NS saja, itu B, yaitu B di sini, B. Oke, sudah kita dapatkan. Nah, notasinya adalah AA dan BBB. Oke, kita berikan bold. Oke, selanjutnya untuk membuktikan jika notasi ini benar dan sekaligus untuk menggunakan cara lain, ada caranya, yaitu kita harus copy dulu perlakuan dan juga rata yang kita gunakan dalam uji BNT tadi. Oke, kita copy dan kita tempel pada tabel yang berada di bawahnya.
Oke, nah dalam hal ini adalah kita harus menyortir dari nilai yang paling kecil menuju nilai yang paling besar. Caranya kita klik data dan kita pilih sortir, sort by rata, dimana ordernya yaitu smallest to largest. Oke, selanjutnya sudah terurut datanya dari yang terkecil menuju yang terbesar. Selanjutnya kita akan membandingkan data dan juga nilai dari BNT. Caranya yaitu kita tambahkan nilai dari rata dan juga nilai BNT nya dengan cara sama dengan kita klik rata dan kita pilih, kita tambah BNT, kemudian kita F4 karena kita jadikan angka kunci dan kita tekan enter. Oke, dalam hal ini selanjutnya kita akan memberikan huruf notasi, dimana untuk memberikan huruf notasi ada ketentuannya, dimana jika nilai yang kita dapatkan dari perhitungan tadi, dimana rata ditambah BNT, hasilnya lebih besar daripada daripada rata, maka akan kita simbolkan dengan dengan simbol bintang. Namun sebaliknya, jika tidak nilainya tidak lebih besar daripada nilai rata, maka tidak kita berikan simbol. Dalam hal ini adalah nilai yang keluar adalah 14,572. Kemudian kita bandingkan apakah nilai ini lebih besar daripada 7,837. Jika iya, kita berikan simbol A. Kemudian apakah 14,572 lebih besar daripada 8,693? Jika lebih besar, kita berikan notasi A. Kemudian apakah 14,572 lebih besar daripada 10,893? Jika iya, kita tambahkan angka A. Dan yang terakhir, 14,57 apakah lebih besar daripada 18? Tidak, artinya tidak kita berikan simbol apapun. Oke, karena memang angkanya sudah tidak lebih besar, kita next ke angka berikutnya, dimana ini adalah angka yang kedua. Selanjutnya, apakah 15,429 lebih besar daripada 8,693? Jika iya, kita berikan simbol B. Kemudian apakah 15,429 lebih besar daripada 10,813? Jika iya, kita tambahkan simbol B. Kemudian karena ini B sudah terbackup pada A, artinya kita cukup memberikan atau menaruh satu huruf saja, yaitu A. Oke, A. Oke, kita lanjut ke angka yang kedua. Angka yang ketiga, yaitu 17,549. Apakah 17,549 lebih besar daripada 10,813? Jawabannya iya, karena tidak mutasikan, artinya tidak saya berikan simbol baru. Apakah 17,549 lebih besar daripada 18,387? Jika tidak kita berikan simbol. Karena dalam hal ini adalah tidak lebih besar, maka dari itu tidak kita berikan simbol baru. Lanjut, kita berikan simbol selanjutnya. Dan apakah 25,122 lebih besar daripada 18,387? Jika iya, kita tambahkan simbol P. Kemudian 25 apakah lebih besar daripada 23? Jika iya, kita tambahkan simbol B. Oke, selanjutnya, sudah pasti lebih besar, maka sudah kita dapatkan nilai dari notasi dari uji lanjut BNT, dimana untuk membuktikan apakah notasi yang ini sama dengan notasi yang ini. Kemudian kita lihat, jika kita berikan notasi ulang, kita dapatkan nilai yang sama, artinya kita dapatkan huruf yang sama dengan notasi yang ini. Oke, untuk notasinya adalah BBB dan AAA. Dan yang ini adalah AA dan BBB, maka
notasi yang muncul adalah notasi yang sama. Oke, selanjutnya di uji yang kedua atau uji lanjut yang kedua adalah uji BNJ, di mana uji BNJ hampir sama dengan uji BNT, di mana kita harus mengetahui dulu nilai dari alpha, P, dan V. Untuk mengetahui caranya yaitu harus kita ketahui dulu nilai P dan juga nilai V. Untuk nilai P adalah nilai perlakuan, sedangkan V adalah merupakan nilai dari dB Galat. Untuk dalam penelitian ini untuk dB Galatnya adalah 8. Untuk perlakuannya yaitu berjumlah 5 perlakuan. Jadi bisa kita lihat dalam tabel yang sudah saya sajikan, yaitu untuk perlakuan 5 dan juga dB Galatnya 8, maka sudah kita tarik garis, yaitu yang ini 4,89. Jadi sudah kita bisa masukkan nilai dari alfanya adalah 4,89. Selanjutnya kita menghitung nilai dari SQRT nya yang sudah dicatat di rumus di samping ini, yaitu sama dengan SQRT dengan E46, dalam hal ini adalah KT Galat, kemudian dibagi dengan count A, dibagi dengan keseluruhan perlakuan, dalam hal ini adalah kelompok, maksud saya seluruh kelompok, yaitu 3 kelompok, kemudian kurung tutup 2 kali, kemudian tekan enter, maka sudah kita dapatkan nilai dari SQRT. Selanjutnya untuk mengetahui nilai dari BNJ, kita kalikan saja, yaitu nilai dari alfa dikali dengan nilai dari SQRT. Oke, sudah kita dapatkan nilainya, yaitu 8,46463,567. Oke, sudah didapatkan nilai BNJ, di mana nilai BNJ ini kita akan jadikan untuk melanjutkan ke selisih dalam tabel, di mana berfungsi untuk menentukan notasinya. Oke, dalam hal ini kita harus memerlukan data, di mana data yang dipakai dari data yang terbesar menuju data yang terkecil. Oke, kita paste dulu nilai data yang terbesar ke yang terkecil, kita copy, kemudian kita tempel di sini. Oke, sudah kita dapatkan, dimana untuk selisih ini caranya hampir sama dengan nilai untuk mencari nilai BNT tadi, yaitu sama dengan nilai data yang pertama yang dijadikan kolom kunci, angka kunci, dikurangi dengan data yang kedua, dan kita tekan enter, maka sudah kita dapatkan nilainya. Dalam hal ini sama seperti BNT, jika nilai yang muncul kurang dari nilai BNJ akan dinotasikan dengan dengan lambang NS, namun jika lebih besar daripada nilai BNJ akan disimbolkan dengan lambang bintang. Tempatnya tidak di sini, namun di sini, sama dengan nilai dari 23 ini F4 dikurangi dengan ini. Oke, karena angka yang muncul lebih kecil daripada nilai BNJ, maka simbolnya adalah NS. Oke, ini kita drag. Oke, apakah 12 lebih besar daripada 8? Sudah pasti, maka kita berikan simbol bintang. Oke, bintang. Oke, selanjutnya di angka yang kedua, yaitu kita gunakan K15 dikurangi dengan data yang berada di K10, yaitu dalam hal ini kita klik sama dengan terlebih dahulu 18 sebagai angka kunci, kita klik F4 dikurangi dengan nilai yang berada di bawahnya, enter, maka
nilai dari 7,573 ternyata lebih besar daripada 8,46. Dalam hal ini kita tinggal menambahkan simbol bintang. Oke, karena sudah bintang, jadi kita tinggal drag saja. Oke, selanjutnya yaitu angka yang ketiga, K10 dikurangi dengan K5. Enter. K10 sebagai angka kunci dikurangi dengan K5. Enter. K10 yang dijadikan angka kunci dikurangi dengan K10 angka kunci dikurangi dengan K5. Enter. Nilainya lebih kecil daripada nilai dari BNG. Dari itu kita tuliskan nilainya NS. Oke, kemudian kita drag kembali. Ternyata nilainya tetap berada di bawah nilai dari BNG, maka dari itu kita tetap simbolkan dengan huruf NS, artinya tidak signifikan. Oke, selanjutnya yaitu K5 dikurangi dengan data yang berada konsentrasi 0%. Enter. Kurangi. Oke, kita dapatkan dan nilainya di bawah dari nilai BNG. Maka hasilnya adalah, atau simbol yang kita berikan adalah NS. Oke, selanjutnya adalah kita tinggal memberikan notasi di setiap bagian. Yang ini kita akan berikan notasi A karena NS-nya ada 1, jadi kita tinggal berikan notasi A, dan kita akan merubah warnanya agar lebih mudah untuk melihat. Oke, akan kita ubah menjadi warna biru. Karena ini tidak ada simbol NS, jadi kita lewatkan saja. Yang ini ada simbol NS, artinya kita ini A dan ini B, ini B dan ini B. Kemudian kita tinggal menambahkan warna. Oke, sudah kita dapatkan notasinya yaitu A dan B. Kemudian kita lanjut ke uji Duncan. Untuk kesimpulan ini saya akan sampaikan di akhir nanti agar tidak bingung di uji Duncan. Oke, selanjutnya untuk ujian terakhir yaitu kita melakukan uji Duncan, dimana untuk uji Duncan sendiri kita harus ketahui dulu nilai dari SC nya sendiri, dimana nilai SC adalah kita tentukan rumus SQRT dikali dengan Karti Galat terdapat pada sel E46. Kemudian kon A, kemudian masukkan jumlah kelompok yaitu 3, tekan enter, maka sudah kita dapatkan nilai dari SC. Selanjutnya kita harus menentukan tabel RP dengan cara kita harus melihatnya pada tabel Duncan. Namun pada hal ini saya sudah melihat tadi di Google dan sudah saya dapatkan untuk perlakuan sebanyak 5 dan KT Galat sebanyak 8. DB Galat sebanyak 8 sudah saya dapatkan nilai-nilainya yaitu 3,635, 3,749, 3,796 dan 3,184. Oke, kita copy dan kita paste di sini. Oke, selanjutnya yaitu untuk di RP sendiri kita kalikan nilai dari yang sudah kita copy tadi
dengan nilai dari SY, sama dengan ini dikali dengan nilai dari SY, dimana SY merupakan angka kunci, jadi kita tambahkan 4. Oke, kita dapatkan 6,29221 dan kita drag dan sudah kita dapatkan nilainya. Oke, selanjutnya untuk dalam uji Duncan ini dibutuhkan data yang terurut dari yang terbesar menuju yang terkecil. Untuk peralatannya saya copy terlebih dahulu nilai yang terbesar menuju yang terkecil. Oke, sudah saya dapatkan. Oke, untuk melakukan analisis ini hampir sama dengan uji-uji sebelumnya, yaitu uji BNT dan uji BND. Kita akan lakukan selisih antara data yang awal dengan data yang berada di berikutnya. Dalam hal ini pembandingnya adalah nilai RP yang berada tabel ini. Oke, selanjutnya kita tentukan terlebih dahulu sama dengan 23 sebagai angka kunci, angka kunci dikurangi dengan nilai di bawahnya. Angka di bawahnya. Angka ini dikurangi dengan C 103. Oke, untuk itu kemudian kita tekan enter. Ini sudah kita dapatkan, dimana dalam hal ini untuk data yang muncul kita harus face to face, artinya kita harus hadapkan dengan data yang pertama, dimana jika data yang muncul ini lebih besar daripada 6,29 akan kita simpulkan sebagai bintang. Namun sebaliknya, jika data yang muncul lebih kecil daripada data RP, maka dapat kita simpulkan sebagai NS. Dalam hal ini ternyata data yang muncul lebih kecil daripada nilai RP, maka dari itu kita simpulkan dengan lambang NS atau tidak signifikan. Selanjutnya kita drag. Oke, untuk data yang kedua yaitu 12,600, kita harus face to face dengan data yang nomor 2. Dalam hal ini adalah data yang sudah kita cari tadi ternyata lebih besar daripada nilai RP, maka dari itu kita simpulkan dengan huruf bintang. Tinggal kita drag karena nilai-nilainya lebih besar semua. Oke, selanjutnya kita perlakukan sama dengan data yang nomor 2, yaitu sama dengan data nomor 2 kita jadikan angka kunci dikurangi dengan angka yang berada di bawahnya. Kemudian kita tekan enter. Ternyata nilai yang sudah kita cari ini lebih besar daripada angka yang nomor 2, 6,489 ini, artinya itu kita akan simpulkan menjadi lambang bintang. Karena lebih besar semuanya, artinya kita sudah bisa untuk drag selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu nilai K10 sebagai angka kunci dikurangi dengan angka di bawahnya. Dengan enter, ternyata 2,120 lebih kecil daripada 6,570, artinya kita lambangkan dengan huruf NS. Oke, coba kita drag. Ternyata tetap lebih kecil, kita simbolkan dengan huruf NS. Oke, selanjutnya untuk perlakuan yang terakhir yaitu ini dikurangi dengan lebih kecil daripada nilai RP, maka kita simbolkan dengan nilai NS. Selanjutnya kita akan memberikan notasi, dimana untuk memberikan notasi hampir sama dengan data-data sebelumnya baik dari BNJ maupun BNT. Oke, kita simbolkan dengan A. Oke, kita akan blok, kita akan jadikan warna biru dan kita notasikan menjadi A karena ini tidak ada halangan lagi. Kemudian
Untuk di sini karena tidak ada NS artinya tidak kita berikan notasi, dan di sini terdapat NS, maka dari itu kita akan berikan notasi. Dan kita berikan notasi B, di sini NS juga B, B. Oke, sudah kita dapatkan notasi dari ketiga uji, yaitu uji Duncan, uji BNT, dan juga uji BNJ, dimana kita dapat lihat bahwasanya notasi yang muncul setelah kita lakukan perhitungan tadi yaitu adalah notasinya AA, AA dan BBB. Baik, kesimpulan yang didapat dari uji lanjut dan juga perhitungan analisis rancangan kelompok ini adalah kita dapat ketahui bersama untuk perlakuan dalam hal ini adalah pemberian bahan pengawet berupa asam benzoat kepada daging ayam. Dalam hal ini sangat berpengaruh, sangat nyata pada taraf 1% terhadap lama simpan dari daging ayam itu sendiri. Kemudian untuk yang kedua adalah untuk kelompok bagian-bagian ayam, baik dari paha, dada, dan juga paha bagian atas, tidak signifikan terhadap lama penyimpanan daging itu sendiri. Kemudian setelah dilakukan uji lanjut baik dari BNT, kemudian BNJ, dan juga Duncan, didapatkan hasil notasi di mana untuk konsentrasi 20, 15, dan 10, konsentrasi K0, K5, K10 itu tidak signifikan terhadap terhadap daging ayam. Namun untuk konsentrasi 3K15 dan juga K20 ternyata sangat-sangat nyata terhadap lama penyimpanan dari daging ayam itu sendiri. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan, dan juga sekian video yang saya sampaikan pada kali ini. Semoga video yang saya bagikan pada video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih dan salam sehat.